Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 27 Februari 2025, Pekan Biasa ke-7, Ofisi Pekan ke-3, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan,
sebab Dialah Allah kita. Madah. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Pandanglah ya Tuhan dan perhatikanlah penghinaan yang menimpa kami. Mazmur 88. Allah mengangkat seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hambanya. Ya Tuhan, Engkau menolak bangsa Daud dalam murka-Mu. Engkau memarahi raja yang Kau urapi. Engkau membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkotanya seperti kotoran. Engkau mengempur temboknya, meruntuhkan bentengnya menjadi puing. Semua orang yang lewat merampoknya, dan ia menjadi tertawaan tetangganya. Engkau menguatkan tangan para lawannya, membuat semua musuhnya bersukacita. Dalam murka-Mu, Engkau membalikan mata pedangnya, melumpuhkan kesaktian senjatanya. Engkau memudarkan kegemilangannya di antara pasukannya, mencampakkan taktanya ke tanah. Engkau mempersingkat masa mudanya, mempermalukan kejantanannya dengan kemandulan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah ya Tuhan, dan perhatikanlah penghinaan yang menimpa kami. Akulah tunas dan keturunan Daud,
bintang timur yang hilang gemilang. Masih berapa lamakah ya Tuhan Engkau memalingkan diri? Masih berapa lamakah ya Allah murka-Mu berkobar-kobar laksana api? Ingatlah akan kesusahanku, akan kerapuhan hidupku. Betapa sia-sialah Kau ciptakan semua manusia. Adakah orang hidup yang tidak mengalami kematian? Adakah orang yang dapat meloloskan diri dari alam maut? Di manakah kasih setia-Mu yang dahulu ya Tuhan? Yang telah Kau sumpahkan kepada Daud demi kesetiaan-Mu. Ya Tuhan, perhatikanlah penghinaan yang menimpa hamba-Mu. Segala tombak bangsa kafir menusuk dadaku. Perhatikanlah ya Tuhan bahwa musuh-Mu menghina aku. Mereka mendurhaka melawan raja yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Akulah tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Tahun-tahun kami lenyap bagaikan rumput, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Mazmur 89. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan, Engkaulah pelindung kami, turun-temurun. Sebelum gunung gemunung dijadikan, sebelum bumi dan jagat dilahirkan, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dengan bersabda, kembalilah hai anak Adam. Sebab bagimu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, sama dengan satu giliran ronda malam. Manusia hilang lenyap seperti mimpi, seperti rumput yang disabit.
Pagi-pagi berkembang dan berbunga, waktu sore layu dan kering. Hati kami hancur lulu karena amarah-Mu, karena geram murka-Mu kami remuk redam. Kesalahan kami Kau beberkan di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi terbongkar dalam pandangan-Mu. Segala hari kami lenyap dalam murka-Mu, segenap tahun kami hilang bagaikan nafas. Batas umur kami 70 tahun, atau 80 jika kuat. Dan hampir seluruhnya susah dan derita. Dalam sekejap mata kami lenyap. Mengapa gerangan Engkau murka begitu hebat? Mengapa orang takwa Kau marahi? Ajarlah kami menghitung-hitung hidup kami, supaya kami beroleh budi yang arif. Kembalilah kepada kami ya Tuhan, mengapa Engkau berlambat? Kasihanilah kami para hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu waktu pagi, supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup. Berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami, seimbang dengan tahun-tahun kemalangan kami. Perlihatkanlah karya-Mu kepada para hamba-Mu, dan keagungan-Mu kepada anak-anak mereka. Ya Tuhan, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tahun-tahun kami lenyap bagaikan rumput, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai ayat 31a.
Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-156. Engkau tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan, alih-alih engkau malah menyesuaikan dirimu dengan kehendak siapa saja. 157. Jangan memutarbalikkan masalah.
jika Tuhan menyerahkan dirinya kepadamu, mengapa engkau begitu terikat kepada makhluk-makhluk ciptaannya? Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami mencintai perintah-Mu dan merindukan janji-janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.